generasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbeda keyakinan saya ucapkan selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 21 di Negeri Katon, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara penyampaian diseminasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif, dan acara yang keempat penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Wahono saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, saya ucapkan selamat siang. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini CGP mengadakan kegiatan diseminasi kegiatan positif. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya sejak di dunia hingga di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini memberikan tanggapan yang positif atas kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini, kita dalam dunia pendidikan dapat mewujudkan visi misi kita dan pada akhirnya tujuan pendidikan kita, sehingga ada perubahan di dalam pendidikan kita, pendidikan yang berkualitas. Artinya di sini pendidikan akan menjadi lebih maju dan lebih baik lagi untuk mencetak anak-anak bangsa kita, yaitu generasi penerus bangsa kita. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang telah membantu berjalannya kegiatan ini. Mudah-mudahan bantuan yang telah Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu curahkan, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga CGP dapat terus bersemangat
bisa menjadi motor penggerak di dalam dunia pendidikan ini sehingga terjadilah perubahan-perubahan yang positif. Demikianlah dari saya. Untuk sambutan ini ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua perwakilan dari Bapak Ibu Guru, yaitu Bapak Tukino. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pembawa acara. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Guru. Semoga kita semua senantiasa diberikan suatu berkat kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa, berkat perbuatan-perbuatan baik kita yang sudah kita lakukan. Menanggapi dari kegiatan CGP pada hari ini, saya mewakili dari rekan-rekan tenaga pendidikan SDN 21 Negeri Katon memberikan suatu antusias, dukungan yang positif kepada Ibu Manawiyah yang sedang mengikuti CGP pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan dapat memberikan suatu kemajuan khususnya di UPTD SDN 21 Negeri Katon, baik kepada rekan sejawat maupun kepada peserta didik atau anak kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau dapatkan nanti setelah lulus dapat menularkan kepada kami semua. Kemudian anak-anak peserta didik di sekolah kita dapat maju berprestasi sesuai dengan ilmu yang didapatkan dari CGP ini. Satu lagi, kita tak lupa memberikan suatu syukur karena SD kita ada sudah yang maju dari rekan kita yaitu Ibu Manawiyah. Mudah-mudahan ke depannya kami dari rekan-rekan tenaga pendidikan SDN 21 Negeri Katon dapat menyusul satu persatu yang akhirnya nanti bisa 100% bisa menjadi guru penggerak. Itu saja dari saya mewakili dari rekan guru di UPTD SDN 21 Negeri Katon. Saya terima kasih dan selamat siang. Acara yang ketiga, penyampaian diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Manawiyah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada Bapak Ibu yang mana saya diberikan amanah pada saat pendidikan guru penggerak. Bapak, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi SDN 21 Negeri Katon ini. Pertama-tama marilah kita berterima puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Dan terima kasih buat rekan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan teman-teman yang sudah mendukung kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif Bapak Ibu, yaitu di mana budaya positif adalah suatu kebiasaan positif yang memiliki nilai-nilai universal. Nah, sebelum saya mau masuk ke menyampaikan materi tersebut, mari kita SBY dulu supaya suasana kita tidak tegang, santai.
maaf, saya juga mohon izin, saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi hanya saya menjalankan amanah yang disampaikan oleh pada saya yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya harapkan untuk berdiri sejenak, kita ice breathing supaya tidak tegak. Kita akan berjoget ice breaking Star Heboh di tahun 2019. Ciptaan Dr. Andasi Widodo. Moga Bapak Ibu kita bahagiakan sejenak diri kita setelah kita beraktivitas menghadapi murid yang wow luar biasa. Halo Bapak Ibu, yang seru. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari CGB, yaitu tentang modul 1 dan 4 tentang budaya positif. Sebagai pertanyaan pemantik, di sini ada pertanyaan setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju. Yang kedua, alasannya Pak, kenapa Anda setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena dengan sanksi atau hukuman mungkin ada rasa disiplin, garis miring, takut anak tidak menepati peraturan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Tekno. Terima kasih Pak Tekno. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan
Setuju. Alasannya Pak? Karena sanksi atau hukuman itu tidak hanya yang berbau kekerasan atau hukuman dipukul atau apa, itu juga termasuk sanksi atau hukuman kepada anak yang nantinya anak bisa menjadi taat dengan peraturan sekolah. Terima kasih. Berikutnya Bapak, terima kasih Pak untuk jawaban dari pertanyaan pemantiknya. Pada topik budaya positif ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Pelajaran yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu di sini ada kegiatan kepalan tangan. Sebelum kita menerapkan budaya positif, setidaknya kita harus mengetahui perubahan paradigma atau perubahan pandangan dari kepala tangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Teman Anda B ya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apapun dengan sebagai cara. Nah, apa yang akan terjadi? Kita harus merubah paradigma kita, suatu pandangan kita. Kita harus kuat memegang apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan, kita harus jadi milik kita, jangan sampai menjadi milik orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus merubah mindset pemikiran kita ke arah yang positif dan tidak timpang. Seperti itu. Meskipun diiming-imingi dengan uang atau dengan rayuan, tidak akan merubah pemikiran kita. Yang selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau anggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol siapapun, yang kita hanya bisa mengontrol diri kita, tetapi kita bisa menuntut murid untuk menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anggapan bahwa kita membuat merasa bersalah ketika anak berbuat salah, terus kita membuat bersalah ngomong terus kayak gitu bagus nggak ya? Nah, seperti itu. Itu sesuai nggak? Nah, itu adalah merasa bersalah Pak. Kalimat-kalimat merasa bersalah. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu, anggapan bahwasanya kita bisa memaksakan kehendak kita kepada murid itu tidak benar. Karena kalau kita memaksa, ya seperti genggaman tadi, ketika ada orang memaksa, tangan kita akan dibuka, maka ada 2 orang yang akan tersakiti. Yang tangannya yang mempunyai tangan dan yang akan membuka tangan karena terpaksa. Jadi tangan tersebut tidak bisa membuka, tersakiti. Yang kedua adalah yang berusaha membuka dengan berbagai cara, yaitu merasa jengkel, merasa letih, merasa punya dendam kenapa saya tidak bisa membuka tangan tersebut. Itu contohnya seperti itu, ilusi bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siapapun. Yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Perubahan yang kedua adalah
teori kontrol atau pilihan. Sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita pengennya orang itu satu persepsi dengan kita. Tetapi teori kontrol pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi kita harus memahami. Respon kita yang adalah kita akan menyamakan pandangan kita dengan orang lain. Tetapi teorinya adalah kontrol yang sesungguhnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu adalah responnya. Misalnya ada anak yang berbuat salah, itu pandangan kita adalah salah. Ya, yang kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak berbuat salah itu pun ada indikatornya, ada tujuan utamanya atau mengapa ya mereka itu melakukan hal tersebut. Pasti kita punya tujuan untuk kenapa dia melakukan kesalahan. Yang kedua adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu respon kita. Responnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol siapapun. Ya, anggapan kita bisa mengontrol murid, tapi dalam teori kontrol sesungguhnya adalah kita tidak bisa mengontrol siapapun, kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William Blazer, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan meskipun itu salah, tapi semua memiliki satu keinginan yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Yang selanjutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain adalah makna dari disiplin. Belajar dari diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya adalah teori motivasi. Nah, teori motivasi biasanya anak-anak ini berkeinginan yaitu menghindari hukuman. Biasanya kalau kita didisiplinkan, terus motivasinya atau keinginan mereka itu mengikuti biasanya tidak melalui instruksi atau motivasi dalam diri mereka, tapi motivasi itu timbul karena dari luar, yaitu keinginan untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Modal berpikir menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru adalah yaitu posisi 5 kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Yaitu yang akan kita bahas di segi 3 restitusi, yaitu tentang manajer. Biasanya adalah realitas kebutuhan kita sama, yaitu kebutuhan manusia, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu adalah yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan apa saja biasanya makan, minum, dan sebagainya, rumah. Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang keselanjutnya adalah penguasaan, di mana penguasaan seorang ini ingin memiliki sesuatu yang lebih.
Nah, kasih sayang dan rasa yang diterima semua orang menginginkan kasih sayang ke orang lain untuk kita, ya, dan rasa ingin diterima. Selanjutnya adalah kesenangan. Biasanya orang-orang itu memiliki kesenangan tersendiri. Ada yang senang masak, ada yang senang makan, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kesenangan itu tidak sama, berbeda-beda. Yang adalah kebebasan memilih pilihan, bebas memilih pasangan hidup, bebas memilih jalan hidup, memilih baju dan sebagainya, itu adalah pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan pada siapapun. Yang penjelasannya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, ya, ini yang saya tadi sudah katakan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau motivasi manusia begitu disebutkan itu, daripada saya dihukum, mending daripada saya dihukum terus dipermalukan, maka saya akan menghindarinya. Itu adalah termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau intuisi, yaitu seperti anak-anak nanti kalau siapa yang berangkat lebih duluan akan diberi uang 5.000, itu adalah juga motivasi eksternal, karena anak tersebut sudah mengharapkan sesuatu dari orang lain, bukan timbul dari dirinya. Yang ketiga adalah tidak untuk menghargai diri. Ini adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif, yaitu contohnya kita berusaha berangkat pagi, itu termasuk sudah disiplin positif. Karena apa? Untuk menghargai diri kita sebagai tanggung jawab. Kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang diri, seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita juga harus buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus mengendalikan diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak terlepas dari perintah dari orang lain, tapi kita juga harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk suatu tujuan tertentu, di mana orang yang meminta atau membujuk dorongannya adalah eksternal dan ada faktor ketergantungan. Biasanya bila anak itu dihukum, itu akan mempengaruhi berlangsung jangka panjang, jangka pendek, dan mengurangi penghargaan, mengurangi ketepatan. Penghargaan juga biasanya atau hukuman itu tidak efektif. Terus hukuman atau penghargaan itu juga bisa merusak hukuman. Jadi ketika kita menghukum anak, biasanya anak itu bukan, ya mungkin akan sembuh untuk sementara, tetapi akan terulang kembali di lain waktu, dan juga akan merusak hubungan kita. Oh, guru itu jahat sekali sama saya banyak dendam, seperti itu. Pasti makel, ada rasa makel, atau istilahnya tidak suka kepada kita kalau kita di posisi berhukum. Untuk bentuk program kebajikan atau apresiasi, yaitu kita dapat memberikan dukungan khusus seperti memberikan perhatian kepada anak tersebut. Yang kedua adalah memberikan pengakuan secara pribadi. Yang lainnya adalah beri pengakuan pada semua murid secara bergantian dan memberikan pengakuan secara konsisten. Jadi secara teratur. Terus biasanya adalah kita berfokus pada proses yang kita jalani, yaitu menunjukkan budaya positif. Contoh pengakuan atau apresiasi
apresiasi kebajikan Bapak Ibu, yaitu sebagai pembuka kemarin saya perhatikan. Nah, ini adalah kalimat pembukanya. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa empati yang besar sekali, yaitu pada situasi pada saat menolong murid baru yang di kelasnya. Yang selanjutnya adalah saya menghargai itu kalimat pembukanya dengan nilai kebajikan kepedulian, yaitu pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok seperti itu. Itu pengakuan atau apresiasi kebajikan. Terima kasih untuk apa gitu. Itu adalah rasa nilainya, rasa tanggung jawab pada saat anak itu memungut kertas-kertas yang berserakan. Itu sudah sangat memotivasi anak. Bapak Ibu, di sini saya ada soal untuk menentukan hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu perhatikan, dari soal-soal ini mencatat 100 kali dalam 2 kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang berkenan, monggo siapa ingin menjawab pertanyaan yang itu sini? Oke, saya sedikit jawab, Bu. Yang pertama, tindakan guru itu yang kolom yang pertama mencatat 100 kali. Ini kayaknya berat ya. Dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin bagi siswa yang terlambat, ini merupakan hukuman. Karena sifatnya ini anak itu harus mencatat semuanya, Bu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Nah, kalau lari 2 kali lapangan basket itu masuk akal. Kemudian kalau yang ketiga, itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Ada baiknya nanti setelah dihukum ini ibunya, ibu guru atau bapak guru memberikan masker sebagai ungkapan anak sudah memberikan hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini konsekuensi. Jadi anak diberikan suatu konsekuensi dibalik karena mungkin kertasnya dicoret-coret, anak memberikan kertas pada temannya lagi. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini mungkin sering terjadi pada anak, nggak sengaja, disengaja. Ini merupakan konsekuensi. Jadi anak dituntut untuk berkonsekuen dalam melakukan tindakan. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini karena sesuai dengan pelajarannya, konsekuensi namanya. Karena apa? Bukan hukuman, karena ini merupakan untuk latihan juga fisik untuk anak sesuai dengan pelajaran tersebut. Terima kasih, Bu, itu jawaban saya. Terima kasih Pak atas jawaban. Membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lihat jawabannya adalah ternyata betul sekali Bapak pendapatnya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak. Terima kasih Pak. Analisa Bapak ini sangat luar biasa sekali. Yang ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ketika kita menghukum anak. Berarti kita
kita sudah menyakiti hati anak tersebut. Konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Jadi ketika anak mencoret buku temannya, maka anak tersebut akan mengganti dengan buku yang lain. Itu adalah konsekuensi atau hasil yang harus diganti seseorang karena perilakunya tersebut. Anak membenci kedisiplinan. Biasanya kalau kita menghukum tuh anak akan membenci tentang kedisiplinan. Contohnya kita memberikan hukuman seperti lari, itu mengelilingi bola basket, itu kan kadang-kadang anak panas, jadi membenci, tidak menyukai dengan hukuman. Dan anak yang kalau yang konsekuensi, anak akan merasa anak menghargai tentang kedisiplinan, karena mencoret adalah konsekuensinya dalam menggantikan buku yang dicoretnya, maka anak akan menghargai, oh ya ini kesalahan saya, jadi saya harus bertanggung jawab, seperti itu. Yang selanjutnya adalah hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, maksudnya menyalahkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya melakukan itu? Saya pokoknya rasa timbul itu pengennya nggak enak atau merasa dirinya merasa tidak nyaman. Yang misalnya adalah konsekuensi mendorong anak agar untuk menyesuaikan diri, agar mudah untuk menyesuaikan diri. Jadi dengan kita memberikan konsekuensi itu akan mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Oh, dengan saya mencoret berarti saya ini tidak diperbolehkan karena ada konsekuensinya yang harus saya tanggung. Atau itu disambut dari restitusi deposit position of control, yaitu yayasan pendidikan luhur. Dasarnya adalah apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, di sini di pendidikan guru penggerak kami diberi amanah untuk menyampaikan tentang restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak boleh menghukum Bapak Ibu, karena hukuman tersebut akan menyakitkan anak tersebut dan mendorong anak tersebut untuk mengulangnya meskipun jangka waktu yang tidak ditentukan dan memiliki jangka panjang. Rasa sakit hati itu akan memiliki dendam pada seorang guru. Jadi di sini kita tidak boleh untuk menghukum, tapi kita harus merestitusi atau menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu menurut Dekosen 2004. Adapun ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita menuntut anak untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Contohnya, ketika anak itu mencontek, kita memberikan arahan. Apakah kamu tadi mencontek? Ya, seperti itu. Contoh, apakah itu perbuatan yang benar? Pasti aku ngomong tidak. Karena kita itu di situ menuntun anak tersebut mencari kesalahannya, mengenali kesalahannya dan mencari solusi untuk anak tersebut. Yang kedua adalah dengan kita menuntun anak tersebut, ini akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Yang ketiga adalah memberikan tawaran, bukan paksaan. Apakah kamu bisa memperbaiki? Nah, dengan cara apa? Kita menawarkan kepada murid, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa menghukum. Yang selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika anak itu terlambat, kita mencari alasan. Apa alasan kamu sampai terlambat seperti itu? Yang keenam adalah ciri restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menggali informasi dari anak, membantu anak tersebut mencari solusi. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Kita menuntun anak untuk mencari
solusi yang terbaik yang menurut anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang tadinya sudah keluar jalur, kita menuntun anak tersebut ke kelompok yang benar atau ke jalan yang benar. Keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu didasari awalnya adalah dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu diawali dari kesepakatan kelas. Jadi kita nanti diharapkan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita lakukan adalah kita meminta pendapat murid untuk membuat peraturan. Biasanya seperti ini. Anak-anak, kita itu sekolah di kelas kita ini seperti apa? Pengen seperti apa? Kesepakatan kelas kita itu seperti apa? Tidak boleh ribut, Bu. Nah, itu adalah ungkapan pendapat anak yang berupa peraturan kelas, yang nanti peraturan kelas tersebut akan diubah menjadi hal yang positif atau kalimat positif, yaitu menjadi keyakinan kelas. Dan di keyakinan kelas, kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka akan terciptalah lingkungan yang positif dan akan membiasakan anak tersebut menjadi budaya positif. Keyakinan kelas yang disepakati antara saya dan kelas 4 adalah yang pertama, nilai-nilai yang dijadikan utama di kelas 4 itu adalah religius. Karena kemarin anak-anak nih, sebelum belajar kita harus apa ya anak-anak? Harus berdoa dulu, Bu. Oh, berarti kalimat berdoa setelah dan sebelum dan sudah belajar itu nilainya adalah nilai religius. Jadi di sini religius yang pertama adalah mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas, membaca juz amma di awal pembelajaran, berdoa sebelum dan sudah kita pembelajaran. Yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin ini ikatnya apa saja? Yaitu datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kemarin seperti itu. Contohnya kemarin anak itu mengatakan kalau disiplin itu bagaimana? Kita tidak boleh berangkat terlambat, Bu. Nah, kita ganti dengan kalimat yang positif, Bapak Ibu. Datang tepat waktu di sekolah, seperti itu. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, karena itu adalah bentuk kegiatan sekolah yang harus diikuti oleh peserta didik dan guru atau warga sekolah. Yang satunya adalah peduli lingkungan, yaitu kemarin kita ingin sekolah kita seperti apa? Yang bersih, Bu, nyaman. Nah, saya mengubahnya menjadi peduli lingkungan, yaitu melakukan piket dengan melakukan piket kebersihan sesuai dengan jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Kemarin ada yang ngomong tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Nah, di sini akan dinaikkan atau kita ubah menjadi kalimat positif yang kalimat tidak boleh terlarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif membuang sampah pada tempatnya. Dan satunya adalah menjaga kelas agar tetap bersih dan nyaman. Yang satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang dijadikan selanjutnya adalah toleransi, yaitu menghormati dan saling menghargai terhadap sesama. Yang selanjutnya adalah berteman dengan semua murid. Biasanya murid kan ada kecenderungan dengan murid yang lain atau membenci atau menyukai terlalu berlebihan kepada murid yang lain. Di sini diterapkan disepakati di kelas tersebut tidak boleh membuli. Berarti saya harus mengganti kalimat tersebut dengan menghormati dan saling menghargai terhadap sesama. Misalnya adalah membantu teman jika mengalami kesulitan dan bekerja kelompok dengan baik, seperti itu Bapak Ibu. Contohnya, nah di sini saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan atau membuat
keyakinan kelas kepada yang diambil dari pendapat anak-anak tersebut dan akan dipampang menjadi keyakinan kelas yang akan diyakini semua anggota kelas tersebut. Nah, dalam keyakinan kelas terdapat tabel T dan Y. Kalimat hormat terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, seperti itu. Dengan nada terlihat seperti terlihat seperti berempati terhadap orang lain. Dan perilakunya adalah tersenyum dengan ramah. Tuh. Nah, tampak hormat kita menghormati orang lain itu adalah menghormat ya. Tampak seperti datang tepat waktu. Berarti kita menghormati diri kita sendiri dan menghormati orang lain. Yang kedua adalah tidak tampak, berarti negatifnya begitu. Negatifnya adalah sering hadir terlambat. Itu positifnya ada datang tepat waktu. Kalimat negatifnya adalah sering hadir terlambat. Yang selanjutnya adalah menyapa teman dan guru setiap hari. Itu adalah kalimat positifnya atau perilaku positifnya, tak acuh pada teman dan guru. Peduli amat seperti itu. Itu tabel positif dan tidak positifnya, Ibu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup seperti makan, rumah, pekerjaan, seperti itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang selanjutnya adalah penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Penguasaan adalah tujuan kita menginginkan sesuatu. Kebebasan adalah kebebasan untuk memilih. Kesenangan ya sesuai dengan keinginan apa yang kita inginkan. Posisi 5 kontrol, yaitu identitas gagal, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Identitas suksesnya adalah teman dan pemantau. Identitas berhasil atau suksesnya adalah sebagai manajer. Pemukul adalah menghardik atau memukul dan menyakiti orang lain. Nah, ini adalah kata guru berbuat menghardik dan menyakiti hati orang lain atau menyindir. Itu adalah identitas gagal, yaitu sebagai seorang pemukul. Yang selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan sebenarnya itu dan segala macam. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya adalah sebagai membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur. Yang selanjutnya adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat solusi bersama kepada anaknya. Bergerak antara peraturan dari 5 poin kontrol tadi, Bapak Ibu. Peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah atau nilai-nilai manajemen perbaiki. Kalimatnya adalah yang peraturan pemantau konsekuensi itu adalah kalau kamu tidak melakukan atau tidak mengikuti upacara, maka Bapak Ibu akan memberikan hukuman kepada kalian. Itu adalah produk gagal atau apa yang tadi ya, Pak? Identitas gagal. Nah, yang selanjutnya adalah nilai-nilai manajer, yaitu untuk memperbaiki apa yang kamu yakini. Ketika anak berbuat salah, berarti kita harus memancing anak itu. Kalau kita sudah membuat kesepakatan keras, maka kita akan memancing anak tersebut. Apakah itu kesalahan itu
bisa sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak seandainya seperti itu, bagaimana masalah ini bisa diperbaiki seperti itu. Ya Bapak Ibu, memperbaiki kiat berjuang mendapatkan apa yang kita butuhkan. Segitiga restitusi. Nah, kalimatnya adalah segitiga restitusi ada 3 tindakan Bapak Ibu, yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita harus menggali informasi kenapa anak tersebut berbuat salah. Yang kedua adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang selanjutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita tuntun Bapak Ibu, tidak menghakimi, tapi kita harus menuntun menurut segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kita di sini tidak boleh untuk menghukum, tapi kita harus restitusi atau kita mencari jawaban solusi bersama kepada anak. Nah, kalimat-kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu adalah suatu tindakan validasi kebutuhan. Selanjutnya adalah menyampaikan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa? Itu adalah termasuk menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi, sehingga kita menuntut anak memperbaikinya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Manawiyah yang telah memberikan penjelasan tentang apa yang telah didapat dalam DPP. Tentunya kami di sini tenaga pendidik UPDG SD Negeri 21 Negeri Katon, setelah mendengar beberapa penjelasan, tentunya dalam hati kami itu timbul pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, tentunya hal baru yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui tentang penerapan pengalaman dan ilmu baru. Yang selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya merasa senang, ya, kami semua merasa senang karena mendapatkan pengalaman dan ilmu baru. Yang selanjutnya, peran Among seperti apa yang akan saya terapkan atau akan saya lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi dalam ini kan menghukum dan memantau. Yang selanjutnya, yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Saya akan menjadi Among sebagai seorang manajer yang membantu murid untuk mencari solusi
solusi dalam permasalahan yang terjadi. Demikian apa yang telah saya dapatkan, mudah-mudahan semuanya bisa berubah demi kebaikan pendidikan khususnya di UPTD SD Negeri 21 Negeri Katon. Terima kasih. Demikianlah acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan lafal hamdalah. Saya sebagai pembawa acara minta maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Yaitu yang nilai-nilai yang harus kita yakini ketika berada di dalam kelas. Keyakinan kelas. Contohnya seperti apa? Ya, tidak boleh datang terlambat. Pokoknya kalian memimpikan seperti apa kelas yang kalian inginkan ya. Contohnya tidak boleh buang sampah sembarangan, atau tidak boleh berangkat terlambat seperti itu. Nah, ibu akan membagi sticky note ini. Nanti kalian tuliskan satu aturan yang kalian buat, nanti dipasang di sini. Paham? Oke, bagi satu. Oke, bagi ya. Ayo tuliskan satu peraturan yang akan kalian patuhi ketika nanti di dalam kelas. Ayo tuliskan salah satu aja. Nanti kita akan buat kesepakatan kelas dan akan menjadi keyakinan kelas yang akan disepakati oleh kelas 4. Sudah? Selesai? Kalau selesai tempelkan di sini. Satu. Aku saja. Oke. Oke. Boleh sini sana, boleh sini sana. Sudah? Nah, dari keyakinan kelas ini tidak boleh terlambat. Berarti kalau tidak boleh terlambat harus disiplin. Yang kedua adalah memakai seragam sesuai dengan jadwal. Berarti juga disiplin. Berdoa sesudah dan sebelum dan sesudah belajar, berarti religius. Tidak boleh terlalu kelas ya, berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus apa lagi nih? Tidak boleh berantem, tidak boleh membuli. Berarti nilainya adalah kita
kita tidak boleh membuli, tidak boleh berantem sama kawan. Berarti kita saling menghargai. Nah, kita udah buat kesepakatan kelas ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang harus kita sepakati, yaitu nilai-nilai yang harus jadikan perhatian utama di kelas kita adalah religius ya. Kalau mau masuk sekolah, mengucapkan salam, berdoa, disiplin, datangnya tidak boleh terlambat, peduli lingkungan, berarti tidak boleh buang sampah sembarangan, toleransi yaitu saling menghargai dan saling menghormati antar teman, tidak boleh berantem, tidak boleh mengolok-olok, dan tidak boleh membuli. Paham? Ini yang saya keyakinan kelas berapa? 4. Nah, nanti kalian tuliskan nama kalian dan tanda tangan di sini. Dimulai dari Marcelo. Yuk. Apa sih depan Selo? Sini aja. Di tanda. Yuk, pialanya. Cepetan, basing. Nama apa aja boleh. Tahu nama tengah. Yo. Yuk.
Udah? Sekarang foto. Thank